Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat semua yang dirahmati Allah, kali ini kita akan sama-sama belajar dengan pembahasan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sahabat semua yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya selama ini kita sholat tapi maksiat juga tetap jalan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa? Kenyataannya kita menemukan fakta bahwasanya kita selama ini sudah menjalankan ibadah sholat, tetapi maksiat kita tetap berjalan dengan lancar. Nah, mungkin saja sholat kita juga kurang khusyuk, ataupun kita sekedar melakukan gerakan sholat. Dan juga doa-doa kita sekedar membaca bacaan doa, bukan berdoa secara khusyuk. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, bahwasanya ketika kita membaca doa tersebut itu juga kita hanya melafalkan ucapannya saja. Tetapi untuk esensi arti dari doa tersebut kita mungkin tidak begitu mendalami. Kalau kita tidak memahami artinya, maksud dari doa ataupun maksud dari bacaan sholat yang kita bacakan, mungkin itu yang menghambat kita untuk bisa khusyuk ketika sholat. Baik, di sini saya akan mencontohkan, kita akan sama-sama membahas tentang sholat duhur ya. Misalkan kita sholat duhur setelah wudhu tentunya kan, kita berniat sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Nah, kalau kita memahami artinya, itu kan dari hati kita juga seakan-akan menghadirkan Allah itu di hadapan kita, ataupun hati kita tergerak dengan frekuensi tertentu, itu kita mencoba untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Usolli fardhu dhuhri, saya berniat untuk melaksanakan sholat duhur arba'a raka'atin dengan 4 rakaat. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat ada alillahi ta'ala. Untuk sholat munfarid ya, nanti kalau misalkan sholat berjamaah kita sebagai imam ataupun makmum, itu juga bisa pakai imam alillahi ta'ala ataupun makmum alillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita membaca doa iftitah ya. Alangkah baiknya kita bisa memahami artinya, seenggaknya itu memahami artinya saja dulu, memahami maksud dari apa yang kita baca. Allahu Akbar kabiro, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsiro, segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukrata wa aswila, suci Allah pada waktu pagi dan petang. Ini wajah tuh, sesungguhnya inilah wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Saya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Hanifah muslimah, dengan segenap kepatuhan dan rasa tunduk setunduk-tunduknya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah bagian dari golongan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, iku tetap kedua bahasa Jawa itu ya. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk kepada Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, dhamirhu kembali kepada Allah, nya juga kembali kepada Allah. Wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itulah aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan saya menjadi bagian golongan orang-orang Islam. Maka dari itu, setelah kita mengetahui maknanya, kita mengetahui artinya,
tidak perlu untuk tafsiran lebih jauhnya ya, lebih mendalam. Seenggaknya kita sudah mengetahui arti dan maksud apa yang sudah kita bacakan, insya Allah kita mampu menghadirkan untuk mencoba berkomunikasi dengan Allah, sehingga sholat kita harapkan bisa lebih khusyuk karena kita mengetahui arti dan maknanya, dan juga doa-doa kita cepat terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini, dan setelah ini pembahasan kita akan lebih kita intensifkan ya untuk video-video selanjutnya ini tentang maksud dari bacaan-bacaan sholat dan juga doa-doa yang biasa kita lakukan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.